Selamat jumpa lagi sahabat tiner dimanapun berada, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Di tangan saya ini sahabat tiner ada batang bajaringan. Batang bajaringan ini kita ketahui sudah banyak di pasaran dan sering digunakan oleh warga masyarakat Indonesia untuk konstruksi kuda-kuda dan bajaringan. Bajaringan ini memang suatu bentuk komponen material alternatif untuk bisa digunakan untuk pengganti kayu maupun baja konvensional. Penggunaan bajaringan ini bisa sudah di mana-mana. Bajaringan ini datangnya kira-kira pada tahun 1998. Awalnya yang ada di Indonesia hanya dua merek, Astrida dan Bluescope, yang datang langsung dari Australia. Tapi dalam perkembangannya bajaringan ini memang tidak mudah diterima oleh warga karena memang produk baru yang harus kita pertanyakan tentang kekuatannya. Selain itu juga dipadahkan di Indonesia ada SNI maupun SII. Tapi setelah perkembangan waktu sampai sekarang ini bajaringan sudah banyak digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perlu diketahui sahabat tiner, bajaringan ini sering kita mendengar berita bahwa sering ambruk bajaringan digunakan oleh gedung, oleh tempat tinggal atau rumah dan sebagainya. Untuk itu sahabat tiner ada suatu hal yang harus diketahui. Ini ada 10 yang harus kita sampaikan kepada sahabat tiner untuk mengantisipasi supaya bajaringan itu kuat, tidak mudah ambruk maupun runtuh. Seperti ini gambar bajaringan yang ambruk sahabat tiner. Yang pertama adalah dimensi ketebalan profil batang bajaringan. Ketebalan profil bajaringan ini sangat menentukan terhadap kekuatannya kuda-kuda maupun kekuatan secara konstruksi keseluruhan. Dimensi ketebalan profil bajaringan awalnya itu di dalam daftar ada dari ukuran 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80. Tapi sekarang yang ada di lapangan rata-rata yang tersedia adalah 0,55, 0,60, 0,65, 0,70. Tapi kalau lebih dari 0,70 itu nanti kita harus pesanan khusus. Sekali lagi kita ingatkan, ketebalan bajaringan itu sangat menentukan terhadap kekuatan kuda-kuda. Bentuk kuda-kuda ini harus juga hati-hati karena bentuk kuda-kuda untuk bajaringan itu bentuknya khusus karena batang-batangnya itu harus batang tarik. Sejauh mungkin menghindari bentuk kuda-kuda itu batang tekan. Kalau tekan, batang bajaringan itu akan lemah, mudah lengkung, tapi kalau ditarik sangat kuat. Dan tentunya gambarnya harus sesuai gambar seperti ini yang kita sesuaikan dengan teori Cremona maupun Ritter. Yang ketiga adalah bentang kuda-kuda. Bentang kuda-kuda untuk bajaringan itu tidak sembarang, harus benar-benar diperhatikan. Bentang yang paling bahaya adalah bentang maksimum. Maksimum itu bisa kita rekomendasi kira-kira 10 meter, itu yang ideal. Kalau lebih panjang lagi bentangnya ya sampai 12. Kalau sampai 12 atau lebih itu juga harus ada perhitungan khusus ketebalannya dan perhitungan khusus terhadap beban yang di atas. Jadi yang ideal adalah maksimal 10 sampai 11 meter. Yang keempat sahabat tiner adalah batang pengikat atau penyokong dari bentuk kuda-kuda yang menghubungkan antara ujung kuda-kuda sama ujung atas kuda-kuda antara simpul. Antara simpul ini kita rekomendasikan jaraknya tidak boleh panjang-panjang, ya pakai 90 sampai 120 cm idealnya, karena kalau terlalu panjang itu akan melemahkan kuda-kuda ini mudah lentur atau mudah bergoyang. Yang berikutnya adalah sahabat tiner, kemiringan kuda-kuda. Kemiringan kuda-kuda ini harus juga benar-benar dipertimbangkan. Kalau untuk emperan gitu aja mungkin bisa kita 15 derajat, tapi kalau untuk kuda-kuda itu kita rekomendasikan yang lebih ideal adalah 25 derajat sampai 35 derajat. Kalau terlalu tinggi juga akan membuat kuda-kuda itu akan lebih lentur karena kekuatannya dari batang bajaringan itu juga tidak terlalu kuat. Ini membutuhkan ketebalan yang lebih itu. 6 adalah jarak antar kuda-kuda. Jarak antar kuda-kuda ini kita rekomendasikan adalah 90 sampai 120. Tergantung beban ataupun patat yang ada di atasnya. Kalaupun ada patatnya di atas ringan seperti galvalum atau ether gelombang atau asbes gelombang, itu bisa menggunakan dengan jarak 120. Tetapi kalau bebannya berat, mungkin dari bebannya
tutup atapnya dari genteng itu kita rekomendasikan cukup dengan 90 cm. Itu adalah detail sambungan atau titik simbol. Detail sambungan titik simbol ini perlu diperhatikan dari sudut yang paling bawah maupun sampai atas. Simbol-simbol ini harus menggunakan suatu batang yang double. Titik simbol ini juga harus diperhatikan khususnya adalah skrup. Skrupnya itu minimal adalah 3 biji. Bisa lebih sampai 5, jangan sampai kurang dari 3. Karena kalau kurang dari 3 menjadi kekuatan itu kurang rigid. Berikutnya adalah yang ke-8, adalah tumbuhan atau landasan kuda-kuda baja ringan pada ujung-ujungnya. Landasan ini yang sering kita temukan, kasus-kasus mengapa kuda-kuda baja ringan itu ambruk atau runtuh. Karena apa? Karena memang lemah di tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kadang-kadang mereka tidak memperhatikan. Yang harus diperhatikan sahabat inner bahwa tumbuhan kuda-kuda baja ringan ini harus menumbuh pada beton. Di ring balik yang kuat. Yang bisa ditumbuh bisa mengikat antara kuda-kuda itu dengan kuat, bisa mengikat di ring balet, dan itu perlu ada suatu hubungan antara simbol yang bisa menghubungkan dengan ring balet dan baja ringan. Hubungan baja ringan dengan ring balet itu lemah, akan mudah seliting dan akan mudah kuda-kuda itu ambruk ke kanan maupun kiri. Yang berikutnya adalah yang ke-9, sahabat inner, batang pengikat antara kuda-kuda atau batang cross yang kita sebut. Ini sangat penting karena apa? Karena konstruksi baja ringan itu bisa dikatakan sebagai konstruksi space frame. Harus mengikat menjadi suatu kesatuan yang utuh, saling mengikat, saling berhubungan. Jadi batang pengikat ini harus diperhatikan untuk bisa menjadi kekuatan cross double yang di tengah, bisa juga 3 di tengah, di kanan dan di kiri. Dan ini untuk mengantisipasi ketika ada tiupan angin atau dorongan dari depan maupun dari belakang. Sekali lagi, cross ini harus diperhatikan untuk tetap bisa kita pasang. Ke-10 adalah ketebalan dan jarak reng. Ketebalan jarak reng ini sangat tergantung dengan penutup atap yang digunakan. Penutup atap yang digunakan kalau piringan umpama menggunakan galvalum atau menggunakan iter gelombang atau asbes gelombang, bisa menggunakan dengan jarak antara 55 sampai 70. Tetapi kalau menggunakan dengan penutup atap dari genteng yang lebih berat, tentunya harus menyesuaikan dengan ukuran. Karena ini sahabat inner, untuk genteng diperhatikan ketebalan reng harus benar-benar lebih tebal daripada yang kita gunakan untuk reng yang dibebani penutup atap yang lebih ringan. Sekali lagi, kalau reng ini sampai menjadi hal yang gak kuat untuk bisa beruntun mengakibatkan struktur yang lain. Demikian sahabat inner, ada 10 perhatian yang harus kita pertimbangkan untuk menjadi antisipasi supaya konstruksi kita lebih kuat. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.